Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman. Sebelum ke materinya, kita terlebih dahulu mengetahui apakah adaptasi itu. Nah, adaptasi adalah penyesuaian diri terhadap lingkungannya. Tujuan tumbuhan menyesuaikan diri dengan lingkungannya agar bisa bertahan hidup. Beberapa tumbuhan menyesuaikan diri dengan bagian tubuh yang unik dan khas. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang ciri khusus tumbuhan tertentu. Ini dia. Pertama, kita akan belajar tentang kaktus. Nah, apa sih ciri khusus dari kaktus itu? Kaktus itu hidup di daerah yang kering atau yang daerah panas. Kita menyebutnya sebagai tumbuhan xerofit. Lalu, pada kaktus itu memiliki akar serabut. Nah, fungsinya apa akar serabut itu? Fungsi dari akar serabut adalah agar dia bisa menyerap air sebanyak mungkin di sekitar tanah tersebut. Nah, dan uniknya lagi, daunnya itu berbentuk duri. Jadi, jika kita melihat ini yang warna hijau, sebenarnya yang hijau ini bukan daun, tetapi ini adalah batangnya. Lalu, mana daunnya? Daunnya adalah yang berbentuk duri. Nah, mengapa dia berbentuk duri? Karena tujuannya adalah untuk mengurangi penguapan. Masih ingat, kaktus itu hidup di daerah kering, sehingga airnya itu sedikit. Maka kaktus ini menyesuaikan diri memiliki duri yang kecil sehingga penguapannya tidak terlalu banyak. Selain itu, kaktus memiliki batang berlilin. Maksudnya di batangnya ini seperti dilapisi lilin. Apa tujuannya? Tujuannya juga sama, yaitu mengurangi penguapan. Yang kedua adalah enceng gondok. Sudah tahukah kalian apa enceng gondok itu? Nah, enceng gondok itu merupakan tumbuhan yang hidup di daerah yang berair, atau kita biasa menyebut sebagai tumbuhan hidrofit. Ciri yang lain, akarnya yang dimiliki enceng gondok adalah akar serabut dan pastinya dalam jumlah yang banyak atau akarnya lebat. Apa tujuannya? Tujuannya adalah menjaga keseimbangan saat mengapung di atas air. Ciri selanjutnya, daun enceng gondok adalah lebar dan pastinya dilapisi lilin. Nah, apakah sama fungsinya dengan yang tadi? Tentu sama, cuman bedanya karena ini lebar, maka dia bertujuan untuk mempercepat penguapan dan lilinnya adalah digunakan agar tidak mudah membusuk. Mengapa enceng gondok itu perlu daun yang lebar? Karena pada tempat hidupnya enceng gondok itu di air, sehingga air yang dalam tubuh enceng gondok itu sangat banyak, maka perlu mempercepat penguapannya. Selanjutnya adalah batangnya. Batang enceng gondok berongga. Mengapa berongga? Batang berongga untuk mengapung di atas air. Selanjutnya adalah teratai. Apa ciri khusus dari teratai itu? Yang pertama, sama dengan enceng gondok, hidup di daerah berair atau kita menyebutnya sebagai tumbuhan hidrofit. Teratai merupakan tumbuhan yang hidup di daerah air atau kita mengenalnya sebagai tumbuhan hidrofit. Ciri selanjutnya, akarnya beda dengan enceng gondok. Kalau teratai memiliki akar tunggang karena dia harus mencengkeram dalam tanah supaya tidak hanyut di air. Kemudian sama, daunnya lebar dan memiliki lilin atau berlapis lilin. Fungsinya adalah untuk mempercepat penguapan dan tidak mudah membusuk karena teratai itu sudah hidup di dalam air. Ciri yang selanjutnya adalah batang. Batang sama dengan enceng gondok adalah berongga. Bedanya tadi yang enceng gondok adalah biar tidak
mudah rubuh atau bisa terapung. Kalau di teratai yaitu membawa oksigen ke batang dan akar. Masih ingat, di daun ini akan terjadi fotosintesis. Tetapi batang dan akar memerlukan juga oksigen, maka di bawah oleh batang yang berongga. Selanjutnya adalah kantong semar. Ini adalah tumbuhan yang unik juga. Perhatikan baik-baik ini. Ini ada kantong semar, kemudian ada serangganya atau lalat. Nah, kantong semar ini hidup di daerah rawa. Karena hidup di daerah rawa, maka kandungan nitrogennya ini berkurang. Nah, untuk tumbuh, suatu tumbuhan itu harus membutuhkan nitrogen. Nah, karena tumbuhan ini hidup di rawa dan nitrogennya kurang, maka tumbuhan ini memiliki ciri khusus, yaitu dia harus mendapatkan nitrogen dengan cara mencerna dari serangga. Nah, bagaimana cara menangkapnya? Cara menangkapnya adalah dengan daun berbentuk piala. Ini adalah daunnya. Daun berbentuk piala, kemudian di dalam piala ini nanti akan ada cairan. Nah, cairan inilah yang memiliki bau khas, membuat serangga akan datang ke sini. Setelah datang ke sini, maka dia akan terpleset ke dalam daunnya. Nah, saat terpleset tadi, larutan itu akan menyerap nitrogen dari serangga ini, sehingga tumbuhan ini tidak lagi kekurangan nitrogen. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya kantong semar membutuhkan serangga untuk memenuhi kebutuhan nitrogennya. Selanjutnya adalah tumbuhan Venus, hampir mirip dengan kantong semar. Bedanya adalah di bentuknya seperti ini, tapi sama-sama termasuk tumbuhan yang hidup di rawa juga, sehingga kekurangan nitrogen, maka nitrogennya digunakan perlu mengambil dari serangga. Nah, tumbuhan ini mengeluarkan bau. Ketika mengeluarkan bau, maka serangga akan tertarik hinggap di sini. Ketika hinggap di sini, tumbuhan Venus akan menutup. Nah, daunnya ini beda. Ini namanya daun berengsel. Kenapa daun berengsel? Karena jika ada serangga, maka daun ini akan menutup. Setelah menutup, serangga ini akan diserap nitrogennya, sehingga tumbuhan ini bisa tumbuh dengan baik, tidak kekurangan nitrogen kembali. Nah, disinilah Venus akan mencerna serangga ini dan diambil nitrogennya. Selanjutnya adalah tumbuhan bambu. Bambu ini sangat sering kita temui di sekitar rumah kita. Bambu itu memiliki ciri khusus, terutama adalah di bagian sini. Nah, ini adalah mempunyai bulu-bulu halus dan tajam. Jika kalian pernah memegang bambu, maka tangan kalian akan gatal karena bulu ini yang tajam, tetapi bisa menyebabkan gatal juga. Jadi ini adalah ciri khusus dari bambu. Nah, itu adalah beberapa contoh anak-anak. Apakah banyak contoh tumbuhan yang lainnya? Tentu pasti ada, namun cukup sekian dulu. Tetapi ada lagi yang perlu kita ketahui. Berdasarkan habitatnya, ternyata tumbuhan itu dibagi menjadi 3 jenis. Apa saja? Yang pertama adalah tumbuhan hidrofit. Apa tumbuhan hidrofit itu? Tumbuhan yang sebagian tubuhnya ada di permukaan air. Akarnya berada di air, memiliki rongga udara dalam batang atau tangkai daun. Daunnya muncul di permukaan air. Contohnya adalah kangkung, teratai, dan enceng gondok. Jenis tumbuhan yang kedua adalah hygrofit. Apa sih hygrofit itu? Hygrofit adalah tumbuhan yang hidup di daerah lembab. Tubuhnya terdiri atas bagian-bagian akar, batang, dan daun. Batangnya pada umumnya tidak tampak karena terdapat di dalam tanah. Daunnya yang muda umumnya melingkar atau menggulung. Contohnya pada tumbuhan pakis, selimut, dan paku-pakuan. Golongan yang ketiga yaitu tumbuhan xerofit. Apakah itu? Tumbuhan yang hidup di daerah yang kering. Tumbuhan ini memiliki daun tebal, sempit, kadang-kadang berubah bentuk menjadi bentuk duri, sisi, atau bahkan tidak mempunyai daun.
Batangnya tebal dan mempunyai jaringan untuk menyimpan air. Dan begitu juga akarnya panjang. Contohnya adalah lidah buaya dan kaktus. Terima kasih anak-anak sudah menonton video ini. Semoga kalian dapat mengambil ilmu dan bermanfaat bagi kehidupan kalian masing-masing. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.